wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini ketua kelasnya ada? Ada. Ketua kelasnya hadir ya hari ini? Iya. Ketua kelasnya, oh iya, Mas Khairul ya? Ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk memperkuat rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Kita nyanyikan lagu kebangsaan, salah satunya lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Tidak usah pakai musik ya anak-anak, karena ya saya yakin kalian sangat bersemangat sekali. Salah satu memimpin di depan, coba Mbak Fiona. Ayo maju ke depan, Mbak Fiona. Terbalik. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih untuk Mbak Fiona. Nah, selanjutnya pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, seperti biasa ya, ini saya absen dulu. Fiona Pramudia ada? Oke, sudah masuk ya Mbak Fiona. Kemudian Dewi Sasmita. Ya. Kemudian Anggun Aprilia Dewi. Ya, ada Mbak Ririn. Ada, Bu. Ya, kemarin tidak masuk sakit, sekarang sudah sembuh? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian Dini Susanti. Ya, kemudian Naila Zulfa. Ya, Desti Amelia. Kemudian Ahmad Wawan Prayoga. Khairul. Oke,
Ahmad Setiawan, Cindy Amelia Putri, ya. Linda Utami, kemudian Putri Amelina, hadir. Ratna, Naima, oh ya, Alifah Nurul Fitrianti, ya. Dan terakhir ini Mbah Himatun Nuria. Oke, berarti hari ini masuk semua ya, satu kelas ya? Masuk, Tidak Bu. ada yang sakit. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, jangan lupa kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, apalagi ini lagi musim penghujan, maka jagalah kesehatan kalian ya. Bagi yang kondisinya agak tidak enak, segera minum vitamin ya, biar kondisi tubuh tetap terjaga. Nah, sekarang Bu Yunit mau bertanya ini pada kalian, coba dijawab. Dalam satu kelas ini, apakah kalian saling membutuhkan? Ya. Ya, saling membutuhkan. Ada yang nggak butuh temannya? Tidak. Iya. Di sini berarti semua itu saling membutuhkan. Butuhkan. Nah, kalau kalian sudah saling membutuhkan, kira-kira terjadi interaksi apa antara kalian di dalam kelas untuk mendapatkan yang terbaik? Kompetisi. Ya, Mbak Anggun? Iya, Jawabannya? kompetisi. Kompetisi. Tepuk tangan untuk Mbak Anggun. Mbak Anggun ternyata pinter sekali. Betul yang dikatakan oleh Mbak Anggun bahwa kita di dalam kelas itu berkompetisi ternyata. Untuk mendapat apa kira-kira? Yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Untuk menjadi yang terbaik. Sekarang dalam materi kali ini kita juga akan mempelajari berbagai macam interaksi. Interaksi yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya yaitu lingkungan biotik. Apa itu biotik? Kira-kira ada yang tahu? Makhluk hidup. Ya, Mbak Anggun lagi ya. Mbak Anggun lagi. Ya, yang lain ikut saling memberikan semangat ya. Ya, biar kalian semua nanti bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, kemudian makhluk hidup itu saling berinteraksi tadi apa yang dikatakan Mbak Anggun. Kemudian kira-kira apakah ada manfaat kalian saling berinteraksi? Ada. Ada tentunya. Kalau kalian secara sadar maupun tidak sadar, yang namanya saling berinteraksi itu ada manfaat. Nah, entah itu manfaatnya baik ataupun buruk. Nah, jadi saat berinteraksi pilihlah yang memiliki manfaat baik untuk kalian. Nah, di sini Bu Yunit akan memberikan sedikit pengarahan materi kepada kalian biar nanti kalian untuk mengikuti kegiatan selanjutnya sudah punya gambaran ya. Di sini interaksi antar komponen ekosistem. Komponen ekosistem, apa sih ekosistem? Ada yang tahu? Ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah hubungan Antara makhluk antara hidup. makhluk hidup dengan lingkungannya. Wah, pinter sekali murid saya semuanya. Good job untuk 10 MPLB 1 ya. Ya, maaf saya lupa. Di sini interaksi antar komponen ekosistem itu kita akan mempelajari tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, setelah kalian nanti mengamati lingkungan ataupun gambar karena kondisi lingkungan saat ini tidak mendukung, maka ibu akan membawa lingkungan ke dalam kelas ini. Nah, nanti interaksi antar komponen biotik, peserta didik mampu mengelompokkan mengenai contoh macam-macam interaksi antar komponen biotik yang dilihat dengan benar tentunya ya. Kemudian setelah melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan pemanfaatan interaksi
komponen biotik untuk kemakmuran masyarakat dalam media poster ataupun konten ataupun hal yang lainnya sesuai dengan keinginan kalian dan sekreatif kalian ya. Oke. Selanjutnya tadi dalam pembelajaran siang hari ini ada penilaian tentunya. Penilaiannya adalah apabila nanti setelah post-test nilainya itu di bawah KKM, maka akan ada kelas khusus bersama Bu Yunit lagi mengulangi materi ini ya. Bagi yang lolos KKM atau nilainya di atas 7, nanti kita akan mengadakan pengayaan atau mengikuti materi berikutnya. Paham semua? Oke. Nah, interaksi antar komponen biotik sekarang. Di sini interaksi antar komponen biotik, yang namanya biotik itu makhluk hidup. Oke, kira-kira apa sih interaksi antar komponen biotik? Ada yang tahu? Interaksi yang terjadi di antara dua makhluk hidup atau lebih. Oh iya, interaksi yang terjadi antar dua makhluk hidup atau lebih. Ya, benar sekali, Mbak. Siapa namanya ya? Oh iya, Mbak Ririn. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Ririn. Oke. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik nanti dibagi beberapa. Kalian pasti sudah pernah SMP atau MTS dan sederajatnya pernah mempelajari ya? Oke, coba saya tes. Komponen dari interaksi antar komponen biotik itu apa? Coba Mbak Himatun. Ayo, apa saja? Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Tidak. Oke, berarti di sini interaksi antar komponen biotik terdiri dari beberapa. Di sini ada predasi, kompetisi, simbiosis, kemudian ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Nah, di sini definisinya ada beberapa. Nanti pasti kalian sudah paham kemarin ya. Oke. Kemudian simbiosis. Bisa ya? Bisa. Bu Yunit bertanya, kalau ada kupu-kupu yang hinggap di bunga, itu termasuk simbiosis yang mana? Yang apa? Mutualisme. Kenapa kok mutualisme? Coba. Ada yang tahu? Kenapa kok disebut simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan antara satu dan yang lain. Ya, saling menguntungkan dan saling membutuhkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang Lainnya. Kira-kira sejenis atau tidak? Tidak. Bisa jadi tidak. Oh, tidak. Iya, betul. Karena simbiosis ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang tidak sejenis. Nah, sekarang coba ini dipikirkan. Kira-kira ini termasuk dalam tadi ada biotik kan ada apa saja tadi sebutkan? Predasi, kompetisi, simbiosis mutualisme, parasitisme, amensalisme. Oke. Yang ini gambar apa kira-kira? Singa dengan singa. Nah, gambar singa ini. Nah, singa dengan singa lainnya, ini singa jantan ya kayaknya ya? Ya. Jantan atau betina? Cewek dengan cewek ya? Kira-kira ini terjadi interaksi apa? Kompetisi.
kompetisi. Oke, selanjutnya ini ada sirih yang nempel di pohon. Nah, itu ada yang bisa tunjuk jari coba. Nanti saya kasih sarangeo wes. Saya Iya, dulu. Mbak Ririn. Terjadinya simbiosis komensalisme. Iya, terjadi simbiosis komensalisme. Ada yang bisa menerangkan kenapa terjadi simbiosis komensalisme? Pengertiannya? Mungkin ada yang bisa menerangkan kenapa? Iya, Mbak Anggun lagi. Wah, ini juaranya Mbak Anggun ini kayaknya ya. Oke, langsung. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain, di mana salah satu pihak merasa diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan. Oke, betul sekali ya kata Mbak Anggun ya. Nah, sampai sini kalian paham? Paham. Ada yang belum paham? Oke, semua paham. Oh iya, ini tadi sudah. Kemudian ini sekarang ini ada apa ini kira-kira? Ikan hiu. Ikan hiu. Ada ikan kecil ini di sini, di ketiaknya ikan hiu. Itu ikan Mora. Nah, kira-kira ada interaksi apa ini? Tergolong interaksi yang manakah aku? Simbiosis Komensalisme. Yang mutualisme siapa? Tunjuk jari. Oh, enggak ada. Iya, simbiosis komensalisme. Oke, berikutnya. Kayaknya pinter banget ini ya. Nah, yang pertama. Ini siapa ini? Nemo. Ikan Nemo. Ikan badut atau Nemo ya. Terus ini ada yang ini. Anemon laut. Anemon. Nah, di sini terjadi interaksi apa ini kira-kira? Simbiosis komensalisme. Komensalisme lagi? Ya. Oke, saya terima. Nanti kita cocokkan ya. Kemudian ini ada padi, terus gulma, ada rumputnya ini yang tumbuh di antara sela-sela padi ya. Oke, ini simbiosis apa atau interaksi apa dia? Amin. Salisme. Nanti lanjut. Nyala. Enggak. Udah mati lampu, kipasnya mati. Berikutnya, nah karena ini sudah ya, kita kemudian berkelompok. Nanti dalam mengenali masalah, Bu Unit punya 4 masalah untuk kalian. Bu Unit sudah membagi kelompoknya ya nanti. Kelompoknya. Mati lampu. Ibu-ibunya udah kan paketanku. Mati kan? Ya Allah, nyala lagi tuh. Zoom lagi. Nyala nih, alhamdulillah. Lagi tidak hilang. Gak apa-apa ya. Nanti kalian masuk sini. Sudah. Kalian nanti berkelompok, kemudian dalam kelompok ini saya bagi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Sudah dibagi dari Bu Unit. Silakan nanti berkelompok. Di situ akan Bu Unit kasih LKPD. Saya berikan LKPD. Nah, modelnya seperti ini. Nanti diberikan nama kelompoknya masing-masing.
kemudian kita akan membahas masalah masing-masing. Karena nanti akan ada 4 masalah yang dipilih. Pilihlah salah satu masalah yang kalian anggap kalian suka, ya. Yang pertama, kira-kira masalah yang ada di sini adalah kelangkaan pupuk kimia di masyarakat. Nah, dalam kelangkaan pupuk kimia di masyarakat, kalian pasti sudah setiap hari merasakan ya, karena bapak kalian, ibu kalian itu adalah 95% petani ya. Kemudian yang kedua, banyaknya tikus yang merusak tanaman yang ada di sawah. Kalian pasti juga mengalaminya, pernah orang tuanya pasti mengeluh seperti itu ya. Kemudian banyaknya hama lalat buah sehingga sekarang itu buah busuk sebelum waktu masak. Nah, ini jadi masalah kita. Kemudian banyaknya gulma yang ada di sawah. Sekarang itu kan petani lebih suka daripada mencabut gulma, mereka mengandalkan Pestisida. bukan pestisida, apa namanya? Herbisida. Nah, untuk membunuh gulma. Tapi ini kan secara tidak langsung mencemari lingkungan ya. Oleh karena itu kita akan berinovasi bagaimana caranya biar masalah ini terselesaikan tanpa banyak merusak lingkungan. Seperti itu ya. Langsung saja saya bentuk kelompoknya. Silakan Mbak Anggun dan kelompoknya tadi sudah saya tunjuk berdasarkan hasil tes diagnostiknya ya. Kemudian Mbak Fiona, tadi kelompoknya siapa? Alipah ya. Ya. Kemudian Mbak Ririn tadi sudah saya tunjuk dan Mas Khairul juga sudah ya. Oke, lanjut silakan berkelompok, mejanya bisa digeser-geser gini sesuai dengan kelompoknya atau memindah. Ayo. Ini sambil saya bagi LKPD-nya. Ada yang 4, ada yang 5. Kalau tidak ini Terus presentasi siapa? Jenengan apa? Saya berdua. ini loh, masuk begitu. Iya, satu sama presentasi. Satu sama iki lho ikut. Dari maca. Maca. Masa nanti berapa? 1, 2, 3. Kan kalau Pak biasanya Isi ya. Inilah nyambut dulu nih. Janis kurang 1. Nama kelompoknya kelompok 3 ya. Oke, sekarang itu ada bagiannya masing-masing. Yang pertama ada di dalam LKPD kalian. Kalian itu dapat masalah apa? Di situ ditulis kira-kira. Kemudian proses penarikan masalah atau penarikan solusi. Di situ yang pertama literasi. Literasi boleh kalian membaca dari buku yang sudah kalian punya dari sekolah. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Kalian boleh keluar berwawancara dengan para petani ataupun itu penduduk yang ada di sekitar. Tapi waktunya hanya 3 menit. Oke. Kemudian kajian literatur. Kalian mencari di internet kajian literatur apa yang dapat menyelesaikan masalah yang saya punya. Nah, silakan. Bu Yunit kasih waktu menyelesaikan hal ini ada 20 menit. Oke? Bisa yang mau wawancara bisa keluar, tapi izin sama Bu Yunit dulu ya. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Itu jawaban ini jawaban.
presentasi jawaban iki kan sing iki kan masalahnya kan kene untuk sing bagian telu iki. Telu kan banyaknya lalat buah di sawah dan kebun. Nah iki jawabannya. Iki wawancarane. Betul. Betul juga mau ekspor. Ya. Bertanya kepada masyarakat. Kasih 5 di sini. Iya. Ya boleh dikasih nama kelompok biar sama Yel-Yel ya. Iya. Waduh, sama Ya, Yel. silakan. Mau wawancara ya? Oke, silakan. Nah, Diskusi ini mau wawancara keluar. Terus ini nanti presentasinya gimana? Presentasinya nanti maju dua orang. Izin sebentar. Tolong. Assalamualaikum Pak Pribon. Pribon Pak. Dalam. Neng SMK. Tapi ndek mau Yongki wis tak omongke nang Nia kok. Ya, wawancaranya boleh dengan petani, boleh dengan orang tua yang petani, kan bisa kok. Nah. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oh tidak. Saya yakin tidak ada kesulitan. Nanti dek kae sik. Iki lho Pak, gak ada Pak. Ya, presentasi. Ya. Nggih, sampun. Oh, dan jangan lupa produknya loh ya itu dibuat mulai dari sekarang, yaitu boleh dari medianya pakai Canva, boleh Capcut atau yang lain yang kalian sukai dan dikreasikan semenarik mungkin menurut kalian. Atau leaflet boleh, leaflet kayak itu loh, poster. Kan ini alamat ini terama. Tinggal jawabannya ini kan Iya mau. Alamatnya itu kan apa? Iki anu wawancarane. Nek buka wawancarane.
Sini iki lho Mbak pembacaan Anu deh ini apa ya? Word apa word? WOLD. Iya word. Word. Aku tengahnya lali tapi guru ini website. Aku ndek iki pasti pasti nanti kabeh kabeh mantap bisnis ngono. Komunikasi aku ya kayak kabeh. Uji ditumpul dari air gitu. Salam. Silakan masuk. Sudah? Sudah. Sudah wawancaranya? Sudah, Bu. Ketemu sama siapa tadi? Pak Sumargo. Oh, Pak Sumargo. Pak Sumargo itu yang rumahnya dekat sekolah itu ya? Iya. Yang punya sawah di samping sekolah ya? Iya. Oke, siap. Tadi Koirul kelompoknya sudah izin keluar. Belum ya dia. Ada yang telepon orang tuanya tadi saya dengar. Siapa? Iya, wawancaranya lewat telepon ya? Iya, boleh. Oh iya, rumahnya jauh? Ya kayaknya ini ada yang kurang semangat. Ada yang bisa memberi semangat temannya? Memberi yel-yel mungkin? Kayaknya tadi udah lemes gini deh. Masih semangat, coba tepuk konsumsi. Oh nggak bisa, yang biasa aja. Oh gitu, Mana coba. semangatmu? Nggak mau, ya udah gini. Nanti kalau saya bilang SMK, kalian bilang bisa. Oh, kalau bilang SMK Bisa. Yang ketiga SMK Kosin Jaya. cerdas, santun, berprestasi. Oke, kita mulai. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Kosin Cerdas, santun, berprestasi. ya, tepuk tangan. Oke, ayo lanjut diskusinya. Ya. Maksudnya tapi aja oke tanah Ya toh? Yes. Maksudnya ki ndelok kalimat Sudah apa belum? 5 menit lagi ya? Oke. 5 menit lagi. bagi akun di kan masalah yang diperoleh kan ini kan banyaknya ini kan masalahnya terus solusinya kan ini Biasa ngomong tepuk-tepuk.
Nah, iki nganu. Rangkap lalat. Iya. Oh, ini sih. Iki tau masalahnya tau. Kan masalahnya. Lah, kan kita wawancarane tau. Wawancarane nah iki solusine. Proses penarikan solusi literasi buku proyek IPAS ke kompetensi kompetisi merupakan Ya, silakan. nanti soalnya dibaca. Kita langsung langsung itu. ini satu. Ikan memang laras bersama Terima kasih, Bu. Oke, udah paham ya? Oke. Masa tapi khusus. Iya. Nah, menurut kayak tetangga gini misalnya Oh, nggak usah. Langsung pakai jawabannya ya. menurut Langsung ini. bapak yang Pakai itu menurut aja. orang yang Ya. menurut bapak siapa mereka Yang ini. menyatakan bahwa memang lalat buah sangat benar. Ya, nggak usah. Tambahin mang menurut siapa Hasil karya saya. Pak Sumarno. Tampilkan hasil. menurut siapa menyatakan memang lalat buah sangat benar. Terus perangkap lalat Salah buah satu ini kami pilih yang desain cocok mengeluarkan dengan aroma mirip dengan Nah, ini solusinya. Udah ketemu solusinya gitu kok. Malu-malu. Pilih salah satu yang cocok dengan pilihanmu. Oke? Ya, oke deh. Ya. Ada kesulitan? Alhamdulillah tidak. Ini sudah dipilih gambar tadi gambar hasil karyanya. membuat hasil karya. Ini kan kamera. Iya. Ya, pilih salah satu kamera ya. Gambarnya sama. Nomor 6 nanti jawabnya itu. Ini kan nomor 6. Jawabannya tadi itu. Kami kelompok kami sepakat membuat Oke? Ada posternya yang mundur. Sing tanah sing cocok. Dia apa di ciptaan nasional tadi? Sudah Kita dikirim. kasihkan. Iya Re. Ya, kamu gagal fokus. Aku lupa. Sudah, waktunya sudah habis. Nah. Oh, masih perlu waktu lagi? Oh, tidak. Oke. Dari kelompok kami Silakan kelompok 1 atau kelompok apa namanya? Kelompok penguin katanya ya. Oke, tepuk tangan. Silakan maju. Kelompok penguin. Kelompok penguin semuanya maju, memberikan yel baru mengemukakan hasilnya. Gak apa-apa. Ya terserah. Yes, ayo maju yuk. Sip. apa iki? Ya boleh, silakan. Nama kelompoknya apa sih? Nanti yang lain bertanya boleh, ya. Ada biru. Boleh bertanya dan itu wajib. Nama kelompoknya Ini apa? dimatikan aja. Kayaknya menyorot dia. Hah? Kamu nanti sini. Ini ya. Geser yuk, sini yuk, ke sini, agak ke sini biar terlihat kamera. Sadar kamera, Bro. Sip. Oke? Ya, Laila. Bentar, saya geser. Berarti kene iki nganggo
terus saya banyaknya gulma. Oke, assalamualaikum. Ya, Teman-teman, dengarkan ini kelompok penguin akan mempresentasikan hasil dari eksplorasi, kemudian cari literasinya, kemudian berwawancara. Inilah hasil untuk memecahkan masalah yang mereka punya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan kami dari Ya, ya. Ya, silahkan. perkenalkan kami dari Ayo, perkenalkan diri. perkenalkan kami dari kelompok penguin. Nama saya Anggun Andrea Dewi. Nama saya Fiona Pramudia. Maaf, nama saya Fiona Pramudia Salsabila. Ayo. Ayo cepet ya. Nama saya Nabila. Nama saya Ratna. Nama saya Putri. Ya. Kami dari kelompok penguin akan mempresentasikan Kami dari kelompok penguin akan mempresentasikan masalah yang kami pilih, yaitu kelangkaan pupuk kimia. Masalah yang diperoleh atau didapatkan yaitu kelangkaan pupuk kimia di masyarakat. Di sini ternyata untuk menanggulangi pupuk kimia yang langka dengan memanfaatkan interaksi antar komponen biotik, yaitu simbiosis mutualisme, bahwa simbiosis mutualisme adalah interaksi antar makhluk hidup yang berbeda. kan masalahnya terus pakai solusi pemakaian wawancara. Selanjutnya, proses penarikan solusi. Dan kamu juga Interaksi pupuk proyek IPAS kelas 10 bahwa simbiosis mutualisme saling menguntungkan yang dicocokkan bakteri Rhizobium sp akan membentuk asosiasi dengan akar tanaman. Kacang-kacangan kok yang diurut wae. dipil akar. Bakteri tersebut mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis tanaman, sedangkan bakteri Rhizobium sp akan membantu tanaman akan ketersediaan nitrogen. Selanjutnya akan dijelaskan Putri. Dari hasil wawancara tadi, oleh yaitu dengan menanam kacang yang tidak perlu pupuk dan harga jualnya tinggi. Kajian literasi, kajian peranan mikorida dalam bidang pertanian, melihat sari, sanitasi, polybagi, pembangunan tempat pendidikan. Mikrozia merupakan Barang cari tapi kok asal asosiasi antara jamur dan tanaman yang mengkolonisasi jaringan kontak akar tanaman yang terjadi selama masa pertumbuhan aktif tanaman tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh hasilnya aja, Bu. Langsung. Langsung. Ketiga, solusi yang diambil dari kebermanfaatannya mempelajari interaksi antar komponen ekosistem bagi masyarakat, yaitu memanfaatkan tanaman kacang-kacangan sebagai penghibur tanah dan memanfaatkan simbiosis jamur, diinfeksikan atau dibisikkan spora jamur tersebut sebelum tanaman ditanam agar akarnya terinfeksi oleh jamur tersebut dan mampu mengikat fosfor dan lainnya, sehingga kita dapat mengurangi atau bahkan menghindari penggunaan pupuk kimia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Oh ya, Ada yang ditanyakan? hasilnya tadi. Oh iya, sudah saya ambil bukunya dulu. Iya. Oh ya, hasilnya nanti langsung di-share di Google Form kalian, oke? Oke. Ya, linknya sudah Ibu kirim di grup kalian. Ya. Hasilnya nanti biar bisa melihat teman-teman dan langsung dimasukkan ke website sekolah. Biar ini bermanfaat bagi kita dan banyak orang ya. Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Tidak ada yang tanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah jelas ya? Iya. Silakan berikan aplaus untuk kelompok penguin. Nah, saya sampai lupa. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok penguin. Terima kasih. Assalamualaikum Lalat kan? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya semua. Kelompok apa? Singa. Nah, ada penguin, ada singa ya. Di sini ada yang binatang kutub, ada yang binatang Afrika ini. Oke. Sip. Ayo. Ayo dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Singa. Singa. Nama saya Dewi Sasmita Nurani. Saya Cindy Putri dan Gautam Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan masalah yang kita pilih, yaitu banyaknya tikus yang merusak tanaman pertanian. Ternyata dalam penanggulangan tikus yang merusak dan mengerat tanaman pertanian, yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan interaksi antar komponen biotik, yaitu dengan predasi. Bahwa predasi adalah interaksi pemangsa-mangsa. Dengan masanya. Kedua, proses penarikan solusi. Literasi buku proyek IPAS kelas 10 Dwi Hati bahwa predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Di sini pada umumnya pemangsa adalah karnivora, sedangkan mangsanya adalah herbivora. Ukuran tubuh pada umumnya mangsa lebih kecil dibanding pemangsa. Di dalam ekosistem pemangsa memiliki peran membatasi jumlah mangsanya sehingga terjadi keseimbangan. Hasil dari wawancara kepada petani, banyak tikus di sawah memang sangat merugikan para petani karena tanaman banyak yang rusak pada panen gagal. Kajian literatur akan dilanjut oleh kajian literatur dari https dari pemanfaatan burung hantu Kaido alba sebagai predator alami tikus sawah Rapus argentiniventer. Wacaranya ini kesepakatan Oleh Rifki Ilman Sanjaya. Tanaman pangan merupakan segala jenis tanaman yang dibudidayakan dengan tujuan sebagai sumber makanan pokok. Tanaman pangan biasanya merupakan tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Di Indonesia, tanaman pangan yang sering dibudidayakan adalah padi, jagung, singkong, dan sawi. Oleh sebab itu, hasil produksi tanaman pangan sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan saat dibagi pangan aku masyarakat siapa ini Indonesia, baik pemenuhan secara kuantitas maupun kualitas. aku tak solusi ya mbak Laila itu Terus aku nomor loronan. iya aku tak solusi Solusi yang dapat diambil untuk bermanfaatnya mempelajari interaksi antara komponen ekosistem dari masyarakat, yaitu
memanfaatkan burung hantu untuk mengendalikan tikus karena burung hantu adalah predasi alami dari tikus. Dalam penelitian satu burung hantu dalam sehari mampu memakan tikus sejumlah 3 sampai 5 sehingga akan berdampak besar untuk populasi tikus di sawah. Yakin bukan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Ya, namanya sebut nama, berdiri, biar semuanya tahu. Nama saya Anggun Asia Dewi dari kelompok Pinggir. Saya mau Dari bertanya, wawancara. apakah pemangsa harus karnivora dan apakah mangsa harus herbivora? Wawancara. Atau bolehkah pemangsa dan mangsa itu Dapat sama-sama disimpan. omnivora? Contohnya seperti apa? Kucing. Manusia dengan Lek lalat tapi apa gini? Banyaknya hama lalat buah di sawah. Ya, sudah. Oh iya, sudah puas dengan jawaban kelompok singa? Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok singa. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok singa. Bisa kembali ke tempatnya. Ya, Silakan. solusi dari masalah yang kami pilih yaitu gimana dengan membuat cairan dapat disimpulkan dari masalah itu. Dari masalah kami dapat disimpulkan kata-kata dulu nggak pakai. Selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Mbak Ririn. Nama kelompoknya apa, Mbak? Panda biru, Bu. Oh iya, panda biru. Ini ada nggak panda biru? Oh, ini tasnya ya. Oke. Oke, panda biru, ayo silakan kelompok panda biru. Nah. Oh ya, jangan lupa setiap kelompok mengupload tadi kegiatan yang sudah dihasilkan melalui link sekolah ya, link website sekolah, sehingga semua orang dapat melihat apa kegiatan kalian. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Panda Biru akan mempresentasikan tentang masalah yang kami pilih, yaitu tentang banyaknya hama lalat, buah di sawah dan kebun. Banyaknya hama lalat, buah di sawah dan kebun, pengendalian lalat buah dalam pertanian yang menyebabkan busuknya buah dengan menggunakan pengetahuan interaksi antar komponen biotik, yaitu memanfaatkan kompetisi, di mana kompetisi adalah persaingan makan, tempat hidup, dan pasangan hidup antar mereka. Proses penarikan solusi. Literasi buku proyek IPAS kelas 10 bahwa kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antar mereka. Dari wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa memang alat buah sangat menanam buah-buahan di mana buah belum waktunya masa tetapi sudah busuk, sehingga merusak bahan bahkan menyebabkan gagalnya panen. Dari masalah tersebut dapat saya sampaikan solusi yang dapat kami sampaikan. Solusi yang dapat diambil bermanfaatnya mempelajari interaksi antar komponen ekosistem bagi masyarakat, di mana dengan membuat cairan feromon untuk memperangkap lalat buah jantan sehingga jumlahnya sangat berkurang dan lalat buah betina berebut pasangan, maka terjadi kompetisi dan berkelahi, maka populasinya akan semakin menurun. Ditambah dengan lalat buah betina tidak ada yang membuahi, maka jumlah populasi berkurang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, kelompok mana? Khairul mungkin? Ada yang mau bertanya?
Oh tidak. Saya Bu. Oke, Mbak Putri, silakan. Oke, berdiri. Perkenalkan, nama saya Putra Melina, saya dari kelompok Timin, ingin bertanya pada kelompok 3. Contoh hama di sawah itu apa aja ya Kak? Hama sawah bisa berupa gulma atau rumput-rumput yang berada di sekitar tanaman yang ditanam. Kemudian ada apa lagi Kak? Lalang. Belalang. Terus? Ulat, tikus, dan lain sebagainya. Termasuk lalat buah tadi ya. Termasuk lalat buah tadi. Kemudian sudah. Bagaimana lagi jawaban dari kelompok Panda Biru bisa diterima? Bisa. Oke, sudah puas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Panda Biru. Ada yang mau bertanya lagi? Oh tidak, silakan kelompok Panda Biru bisa kembali ke tempat. Tutup dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun perilaku kami yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir ini kelompok yang luar biasa. Kelompok apa namanya? Apa? Oh, kelompok Pandawa, tapi jumlahnya 3 ya? 4. Oke, ayo Pandawa bisa masuk. Ya, kelompok Pandawa. Kan Pandawa singkongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Pandawa ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah bunga di sawah. Di sini ternyata untuk menanggulangi banyaknya bunga di sawah dengan memanfaatkan interaksi antara komponen biotik yaitu simbiosis komensalisme, di mana Aku nih sesonnya masih gak terkenalan. adalah interaksi antara adalah interaksi antara makhluk hidup yang berbeda jenis di mana makhluk hidup satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Proses penarikan solusi. Literasi dari IPAS kelas 10 bahwa simbiosis komensalisme adalah merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satunya menimbulkan penelitian atau tidak, tapi pihak lain tidak dirugikan maupun dirugikan. Petani banyaknya bunga sangat mengganggu tanaman sehingga produksi tanaman dapat itu dan menghasilkan buah hasil uji relokasi ekstrak umbi tapi pada gulma bayam putih atau amaranthus seperti dan pertumbuhan tanaman tepung manis atau penggunaan herbisida merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai pengendalian penggunaan herbisida akan berdampak buruk pada pergerakan Siapa ya sendiri oleh sebab itu penggunaan herbisida dapat dilakukan dengan menggali senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan leukemia dan dimanfaatkan sebagai bioherbisida. Solusi langsung ke solusi. Solusi yang dapat diambil kebermanfaatannya mempelajari interaksi antar komponen Ya aku sendiri memanfaatkan zat aleopati sebagai herbisida alami sehingga mengurangi penggunaan zat kimia yang interaksinya antar komponen simbiosis
Oh ya, ini presentasi dari kelompok apa tadi? Pandawa. Oh iya, saya lupa. Kelompok Pandawa. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh tidak. Ya, tidak. Karena tidak ada yang mau bertanya, silakan kelompok Pandawa untuk duduk. Nah, terima kasih untuk kelompok Pandawa, berikan tepuk tangan. Nah, demikian tadi ada 4 masalah. Kira-kira kalian semua tadi sudah mendengarkan, sudah mencatat apa-apa yang penting. Kemudian dari pertama tadi masalah dari kelompok apa ya? Penguin. Kelompok penguin yaitu punya masalah. Masalahnya adalah Kelangkaan pupuk kimia di masyarakat. adanya kelangkaan pupuk kimia di masyarakat. Nah, tadi oleh kelompok penguin dipecahkan. Dipecahkan masalah tersebut dengan cara apa tadi yang mendengarkan? Ada yang bisa mengulang? Oke, iya betul apa yang kamu bilang. Nah, tadi Mbak siapa namanya? Mbak Dini, ya betul apa yang dikatakan Mbak Dini bahwa kelangkaan pupuk kimia dapat diatasi dengan apa tadi? Ya betul, ya diatasi dengan memberikan menanam kacang yang sudah bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, kemudian memakai bakteri mycorrhiza atau jamur mycorrhiza yang menginfeksi akar sehingga kebutuhan fosfor di dalam tanaman, kemudian kebutuhan nitrogen itu sudah terpenuhi. Padahal fosfor dan nitrogen itu adalah kandungan utama dari pupuk, sehingga petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia atau bahkan meninggalkan penggunaan pupuk kimia dengan cara memanfaatkan interaksi tadi. Interaksi apa tadi? Iya, betul sekali. Interaksi, simbiosis, mutualisme. Ya, berikutnya kelompok apa tadi yang kedua? Singa. Oh, wah. Kelompok singa. Oke, kelompok singa punya masalah apa tadi? Oh, hama tikus di sawah ya. Hama tikus di sawah tadi solusinya dari kelompok singa itu tadi apa? Ada yang sudah tadi kan sudah mendengarkan semua hasil dari presentasi kelompok singa. Kira-kira apa? Ya, Mbak Anggun? Iya. Oh iya, betul. Nah, di sini bahwa apa ya, solusi untuk menanggungnya dia itu memakan 3 sampai 5 tikus tadi ya hasil presentasi dari kelompok singa. Wah, hasil yang luar biasa ternyata ya. Kalau saya punya 10 burung hantu, seharinya kira-kira berapa itu tikusnya? 50 tikus. Wah, kira-kira kita melihara burung hantu seminggu aja tikus di sawah udah habis ya. Wow, terus ganti ke sawah tetangga. Nah, oke, berikutnya kelompok 3 atau kelompok panda biru tadi masalahnya apa? Itu Bu, banyaknya hama lalat buah di sawah dan kebun. Banyaknya hama lalat buah. Nah, di sawah ataupun di kebun sehingga menyebabkan buah itu busuk sebelum matang. Nah, solusi yang diberikan tadi apa kira-kira? Coba ada yang bisa memberitahukan kelompok lain? Apa yang dipresentasikan dari kelompok panda biru tadi? Lalat buah itu ternyata Oh iya, Mbak Himatun, betul. Dengan cara apa tadi? Perangkap. Kamu bilang ya, oke ya. Perangkap. Nah, perangkap ini ditujukan kepada lalat.
Jantan atau betina? Betina. Betina atau jantan? Betina. Oh, jantan betina. Nah, yang diperangkap ini adalah lalat jantan. Nah, lalat jantan itu diperangkap dengan cara memberikan bau yang mirip dengan lalat betina sehingga dia datang ke situ. Kemudian terperangkap dan lalat betina itu pasti akan mencari pasangannya. Yang pertama itu ikut terperangkap, yang kedua karena dia sudah tidak ada lalat jantan, dia sifatnya tidak bisa Berkembang biak. Iya. Nah, jumlahnya akan sangat menurun atau bahkan tidak sampai ada. punah, tapi sangat menurun ya. Yes. Tadi dari solusi kelompok berapa ini? Kelompok 3. kelompok terakhir sekarang. Tadi masalah kelompok terakhir apa? Saya kurang. Oh iya, banyaknya kelompok gulma di sawah. Nah, solusinya tadi sudah diutarakan oleh kelompok Pandawa bahwa apa tadi? Simbiosis amensalisme. Gimana? Memanfaatkan simbiosis amensalisme, yaitu tadi solusinya kalau Bu Yunit membaca atau mendengarkan dari hasil presentasi bahwa gimana tadi? Yaitu memanfaatkan Simbiosis. ekstrak umbi teki, umbi teki untuk menghambat atau bahkan membunuh gulma. Nah, jadi ternyata semua yang ada di dalam lingkungan kita ini semua memiliki interaksi. Dan apabila kita mempelajari lebih dalam, ternyata kita akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dan tidak merusak lingkungan. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama dengan Bu Yunit. Kita simpulkan bahwa pelajaran pada hari ini, pada siang kali ini, kita itu membahas apa yang pertama tadi? Kelangkaan. Membahas mengenai macam-macam interaksi antar makhluk antar hidup. komponen Biotik. Ada beberapa tadi ya. Yeah. Apa saja coba Mbak? Kompetisi. Iya, kompetisi. Simbiosis. Predasi. Terus? Simbiosis mutualisme. Komensalisme. Parasitisme. Iya, sudah. Dan mendapatkan beberapa solusi tadi ya. Iya. Solusinya yang pertama kalau ada hama tikus di sawah yaitu memanfaatkan simbiosis atau memanfaatkan predasi. Oh iya, bukan simbiosis. Predasi. Kemudian ada lalat buah, itu memanfaatkan kompetisi. Kemudian yang kelangkaan pupuk di masyarakat, pupuk kimia itu dengan cara simbiosis mutualisme. Menggunakan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara kacang-kacangan dengan bakteri Rhizobium. Sedangkan yang kedua yaitu mikoriza atau interaksi antara akar dengan jamur. Nah, menghasilkan nitrogen, fosfor yang memenuhi kebutuhan nutrisi tumbuhan. Berikutnya yang terakhir tadi yaitu masalah gulma ya. Gulma di sawah ini sangat meresahkan masyarakat petani ya tentunya ya. Mereka sangat ingin mendapatkan solusi dengan tidak memakai obat-obat kimia tentunya, yaitu dengan cara memanfaatkan interaksi apa tadi? Simbiosis amensalisme, yaitu di mana amensalisme ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu
Yang satu itu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Oke, paham semua? Ada yang tidak paham? Tunjuk jari coba. Ada yang tidak paham ke pelajaran pada pagi hari pada siang hari ini? Paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, jangan lupa hasil karya yang kalian hasilkan tadi nanti diunggah di dalam website sekolah ya. Oke. Nah, biar nanti bermanfaat bagi masyarakat, kemudian juga nanti dijadikan status kalian biar yang membaca itu oh iya ternyata ya. Nah. Oh mau dibuat story boleh, story IG. Nah, itu hasil kalian. Oh mau ikut? Oh ya, boleh. Nanti saya langsung mengikuti ya. Oke. Menurut kalian sekarang Bu Yunit mau berefleksi nih, mau bertanya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Seru? Seru, terima kasih. Oke, mudah dipahami. Yang kedua, medianya bagaimana media yang dipakai? Iya, rada error, mohon maaf karena ada kendala mati lampu. Oke. Kemudian ada yang masih kurang menurut kalian atau mau memberi masukan Bu Yunit mengenai pembelajaran pada pada siang hari ini? Tidak. Oh tidak. Besok kita akan belajar lebih baik lagi ya. Oke. Oh iya, semoga tidak mati lampu. Nah, jangan lupa untuk besok tugasnya yaitu mempelajari materi berikutnya. Sebelumnya, setelah kegiatan pada hari ini, nanti akan ada post test sehingga Ibu Yuni tahu kalian itu sudah paham kegiatan pada siang hari ini atau belum ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari dipimpin berdoa dulu. Pakai siapa ya biasanya yang memimpin doa? Khairul. Oh ketuanya. Oke. Ayo silakan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih, hati-hati di jalan. Salam untuk kedua orang tua kalian. Ucapkan kepada dari Bu Yunit minta maaf karena kalian datang pulangnya agak terlambat ya. Oke. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore. Nah.